Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Hari ini kita kembali kumpul mau membicarakan topik lain lagi, judul lain lagi. Kita akan masuk ke dalam dunia ketidaksadaran manusia, atau yang di sini kita tulis alam bawah sadar. Nah, itu obrolan kita hari ini, alam bawah sadar. Saya mulai dengan meminjam satu pernyataan bagus dari tokoh yang dikenal luas dalam dunia psikologi sebagai dedengkotnya, jagoannya ilmu ketidaksadaran. Namanya Sigmund Freud. Dia bilang, karena dia berbahasa Jerman, dia bilang, "Die Psyche gleicht einem Eisberg, nur ein Siebtel ihrer Masse schwimmt über Wasser." Artinya apa? Jiwa manusia itu ibarat gunung es, hanya sepertujuhnya saja yang berada di permukaan air. Lalu sisanya di mana? Ada di bawah permukaan air. Begitulah di kalangan awam kadang-kadang kita dengar istilah bahwa dunia kejiwaan manusia yang tidak disadari itu sekitar 85% sampai 90%. Nah, itu berasal dari ucapan Sigmund Freud. Artinya apa? Dunia kejiwaan kita ini ada yang dengan mudah dilihat, ada yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itulah yang kita mau bicarakan hari ini. Mari siapkan diri, obrolan kita agak serius karena saya akan meninggalkan psikologi timur. Saya akan murni berbicara dengan konsep-konsep barat. Saya mulai dengan cerita kasus tentang histeria. Di suatu hari, saya sedang duduk di kantor, di universitas, di kampus tempat saya kerja. Tiba-tiba ada mahasiswa tergopok-gopok datang. "Pak, ada yang kerasukan." "Siapa?" Dia menyebut namanya. Aku bilang biarkan tenang dulu. Tapi dia manggil nama bapak, katanya pengen ketemu bapak. "Masih kerasukan enggak?" "Masih, Pak." "Di mana dia?" "Di satu ruangan." "Oke, aku nyusul kamu ke sana dulu." Terus aku ke sana. Aku bilang, semuanya di luar dulu aja, biarkan aku berdua dengan dia. Aku duduk di sampingnya, matanya terus menangis, badannya kejang-kejang, matanya melotot, nafasnya terengah-engah, teriak-teriak di luar kendali, goyang sana, goyang sini. Saya diam saja di sampingnya, nggak mengatakan apapun. Tentu saja saya mengamati dia meskipun saya nggak ngomong apa-apa. Saya sebenarnya sedang menunggu gerakan-gerakannya itu sedikit melunak. Pelan-pelan tarikan-tarikan ototnya mulai mengendor. Dia lebih tenang, masih gerak-gerak sedikit. Tangisannya juga sudah mulai berkurang. Saya lihat dia, matanya yang tadinya menerawang sudah mulai kelihatan sedikit fokus. Setelah lebih tenang, saya bilang, "Kalau mau cerita, cerita." Dia nangis lagi. Dan begitulah pelan-pelan dia cerita bagaimana dia mengalami beberapa kali pelecehan seksual dan dia menyimpannya sendiri. Ada rasa marah di situ, cemas di situ, macam-macam emosi yang berkecamuk di dalam sana. Anak ini sudah beberapa kali dilaporkan oleh dosen-dosen dan teman-teman. Seringkali tiba-tiba saja kesurupan atau kerasukan di tengah kuliah. Tapi saya nggak pernah mau mencampuri sebelum diminta. Gitulah anak ini dianggap sebagai orang yang bisa melihat makhluk-makhluk aneh. Seringkali
Dia duduk di kelas dan mendengarkan bunyi suara fan atau kipas angin. Di waktu itu belum ada AC di ruang kelas kami. Bunyi fan itu bisa memicu dia untuk tiba-tiba merasakan sesuatu bergetar dalam dirinya, dan kalau getaran itu sudah dia rasakan, dia semakin panik, lalu semakin kuat getaran itu, semakin panik, getaran itu bertambah kuat lagi sampai akhirnya badannya seperti itu, matanya tiba-tiba kosong, membelalak, ototnya ketarik semuanya, teriak-teriak, guling sana, guling sini. Orang Indonesia menyebutnya kerasukan atau kesurupan ya. Nah, kasus seperti itu dalam psikologi hal biasa kok. Cuma kita di Indonesia nggak tahu cara menanganinya, sehingga malah membuat suasana semakin runyam, dikelilingi, apalah namanya, diperlakukan dengan cara yang kurang tepat menurut saya. Nah, di psikologi itu namanya histeria. Saya coba minta Bapak Ibu teman-teman sekarang membayangkan dalam posisi seperti mahasiswi yang saya ceritakan tadi, ya, sedang panik, matanya melihat ke atas, dia sendiri tidak mampu menghandle kenapa dia merasakan getaran yang begitu kuat, macam-macam emosi naik ke permukaan, matanya melihat kiri kanan, dan terpajang di depan dia wajah-wajah orang yang ketakutan, panik. Kira-kira apa yang terjadi? Bayangkan itu masuk ke dunia klien saya tadi atau mahasiswi saya tadi. Bisa bayangkan ya, di sini sendiri sudah nggak bisa menghandle ini apa, lihat kiri lihat kanan, banyak orang berkumpul, matanya pada panik semua. Ya saya tambah panik, saya menjadi-jadi, saya semakin nggak bisa mengontrol diri. Itulah yang terjadi. Karena itu dibiarkan sendiri dulu, mau guling-guling silakan. Kalau toh Anda kuat, tetaplah di situ dalam kondisi yang tenang. Dengan melihat ketenangan wajah Anda, dengan melihat ketenangan Anda di situ, dia pelan-pelan merasakan, oh, aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dia melihat aku dengan ekspresi yang enggak ketakutan. Begitu ya. Nah, di zaman Sigmund Freud yang saya kutip di awal tadi, ya, pakar ketidaksadaran itu, banyak sekali kasus histeria itu. Dan dokter-dokter pada kebingungan sendiri, orang ini kok nggak sakit, badannya oke-oke aja, tapi kok kayak seperti ini ya. Gitulah, kasus histeria itu sangat penting. Kenapa? Karena dari kasus seperti itulah teori tentang ketidaksadaran muncul dan berkembang. Jadi aku sangat bersyukur sekali seringkali ketemu dengan orang-orang yang histeria tadi. Bersyukurnya apa? Aku jadi paham. Ada dunia di dalam sana yang kalau ngambil alih situasi, orang bisa di luar kendali dan gak tahu apa yang terjadi padanya. Gitu ya, namanya histeria. Nah, di barat sana ada dua tokoh besar yang paham betul dunia ketidaksadaran itu. Mereka mendedikasikan, bahkan menghabiskan bagian terbesar hidupnya untuk memahami dunia ketidaksadaran itu. Karena itu kita pantas berterima kasih pada dua tokoh ini. Yang pertama sebelah kanan kita itu Sigmund Freud. Dia orang Austria berbahasa Jerman. Yang sebelah kiri kita Carl Gustav Jung, bacanya begitu ya, Jung. Dia orang Swiss berbahasa Jerman. Jadi keduanya berbahasa Jerman di negara yang berbeda. Saya ulangi cara membunyikan namanya, Freud, dan yang satunya lagi Jung. Di antara dua tokoh ini, saya pribadi punya ketertarikan pada Jung. Kenapa? Pemahamannya sebagian besar terhubung dengan Freud, tapi dia lebih dalam lagi. Dia masuk terlalu dalam dan dia terhubung dengan psikologi timur. Itu sebabnya
Kita perlu bersyukur betul bahwa ada Carl Gustav Jung di barat. Dia berbicara pada orang barat dengan gaya barat, dan pelan-pelan dalam penelitiannya dia kagum pada psikologi timur. Karena psikologi timur sudah lama sekali tahu dunia itu. Sudah lama sekali ngerti dunia itu. Begitulah, dua tokoh ini penting sekali untuk dikenali. Saya akan membicarakan dunia ketidaksadaran berbasis atau berdasarkan bacaan-bacaan saya tentang pemikiran mereka. Dengan, sekali lagi, minat pribadi saya pada Jung, meskipun saya paham juga dengan pandangannya Freud. Gitu ya. Nah, itu tadi tentang klien saya. Bagaimana dengan saya sendiri yang memberi terapi atau konseling? Begini, psikolog, konselor, atau terapis itu dalam dunia psikologi itu adalah orang-orang yang membantu orang lain yang sakit sementara dia sendiri sakit. Ini harus diakui. Harus diakui. Harus rendah hati mengatakan, saya membantu orang lain yang sakit karena saya sendiri juga sakit. Nah, kalau saya lihat diri sendiri saya, betul itu, saya masuk ke psikologi karena pada waktu itu saya merasa ada sesuatu di dalam saya yang seperti berenergi mengganggu saya. Apa ini? Apa ini? Begitulah saya cari tahu di mana saya bisa memahami ini. Saya baca buku-buku, dan nama yang pertama kali muncul di buku yang saya baca di waktu SMA itu ya Sigmund Freud tadi. Saya lalu berpikir, di mana saya belajar tentang orang ini? Di Fakultas Psikologi. Saya lalu masuk ke Fakultas Psikologi dengan harapan saya bisa paham ada apa dengan diri saya sendiri. Saya merasa ada yang gak beres. Saya bisa mengatakan ada yang membuat saya sakit dari dalam. Begitulah seorang psikolog, seorang terapis, seorang konselor harus punya nyali untuk bilang, aku wounded healer. Aku ini penyembuh yang juga terluka. Nah, disinilah magicnya terapi. Si terapisnya terluka dalam hidupnya, tapi begitu dia ketemu dengan kliennya yang juga terluka, dia pelan-pelan dibantu untuk sembuh dalam kondisi dia sedang membantu kliennya sembuh. Nah, ada penelitian 4 tahun lalu yang menemukan bahwa 73,9% dari orang-orang yang disebut terapis atau konselor itu mengatakan bahwa mereka pengen jadi psikolog atau konselor atau terapis karena mereka merasa terluka dalam hidupnya dan ingin sembuh. Jadi saya selalu bilang ke mahasiswa saya, berbahagialah kalian yang masuk ke Fakultas Psikologi dengan rasa terluka, karena itu isyarat atau panggilan buat kamu untuk menyembuhkan lukamu. Dan berbarengan dengan ketemu orang-orang yang terluka dalam hidupnya, lukamu itu semakin sembuh. Itulah the magic menjadi psikolog. Ya, jadi sebagai psikolog kita harus rendah hati, kita ini terluka. Dan dalam keadaan terluka itu kita ketemu dengan klien-klien kita, dan bersamaan dengan pertemuan itu kita tersembuhkan. Jadi aku mau bilang aku ini wounded healer. Istilah ini dari Carl Gustav Jung tadi, yang bilang bagus sekali kalau seorang psikolog itu menjadi wounded healer, karena itu isyarat buat dia untuk sembuh. Sekarang judul kita alam bawah sadar. Sebenarnya saya sedang menipu Bapak Ibu teman-teman semua yang hadir dalam acara ini, karena kita nggak bicarakan alam bawah sadar hari ini. Yang kita bicarakan itu alam tidak sadar, bukan bawah sadar. Saya sengaja menggunakan istilah alam bawah sadar karena istilah itulah yang populer di kalangan awam. Banyak sekali kita temukan dalam buku-buku ucapan alam bawah sadar. Kali ini dengan ikuti materi hari ini, tolong mulai sekarang hati-hatilah menggunakan istilah, ya. Sekarang kita lihat apa bedanya. Saya mulai masuk, perhatikan lebih serius sekarang.
keseluruhan dunia kejiwaanku ini, seluruhnya di balik badanku ini disebut psyche dalam bahasa Yunani. Lalu diserap ke dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan sama tapi dibunyikan psyche. Lalu kita Indonesiakan menjadi psike. Psike itu kalau dalam bahasa Inggris dibunyikan mind. Kalau di Indonesia kita bunyikan jiwa. Saya ulangi, seluruh dunia batin di balik badanku ini namanya psike atau jiwa. Saya nggak pakai istilah Inggris ya. Saya memilih dua istilah. Kalau bukan psike, jiwa. Istilah ini akan saya gunakan terus nantinya. Psike, seluruh jiwaku ini namanya psike. Yang ada di balik badanku ini keseluruhan namanya psike atau jiwa. Itu dimengerti dulu di awal. Ya. Tadi Sigmund Freud mengibaratkan jiwa itu sebagai gunung es. Kenapa gunung es bukan gunung biasa? Karena kalau gunung biasa itu tembus sampai ke bawah ya. Kalau gunung es enggak. Gunung es itu agak ngambang dikit tapi kelihatan bagian atas mana, bagian bawah mana. Dan ternyata bagian bawahnya itu lebih luas daripada bagian atasnya. Nah, bagian atas itu ibaratnya kesadaran kita. Yang terlihat itu kesadaran kita itu bagian jiwa yang kecil kok. Bagian jiwa yang kecil. Di bawahnya itu yang luas banget. Terbagi dua. Yang pertama namanya bawah sadar. Dan yang kedua namanya ketidaksadaran pribadi. Semoga paham sekarang bahwa dunia kejiwaanku yang semuanya disebut jiwa atau psike ini terbagi tiga. Ya. Ada kesadaran, ada bawah sadar di bawahnya, ada ketidaksadaran pribadi. Dalam bahasa Inggris kesadaran itu disebut the conscious, dalam bahasa Jerman Bewusstsein. Bawah sadar itu disebut subconscious, bahasa Jermannya Unterbewusstsein. Ketidaksadaran pribadi itu dalam bahasa Inggris disebut personal unconscious, dalam bahasa Jermannya Persönliches Unbewusstsein. Saya singkirkan sebentar bahasa asing itu, kita fokus ke bahasa Indonesianya. Ada kesadaran, ada bawah sadar, dan ada ketidaksadaran. Dicerna dulu itu, ya. Dunia kejiwaan keseluruhan terbagi tiga: kesadaran, bawah sadar, dan ketidaksadaran pribadi. Nah, di wilayah kesadaranku ini hidup yang namanya ego. Saya bicara dalam psikologi barat, sehingga kemarin ketika bicara psikologi timur saya juga menyebut ego. Jangan pakai ego itu, beda ya. Saya bicara psikologi barat sekarang. Jangan dicampur aduk ya. Sekarang kita ngobrol psikologi barat. Dan saya sedang membicarakan ego dalam psikologi barat. Ego ini hidup di wilayah kesadaran. Dia seperti pelampung di lautan, mengambang. Ya. Dia bisa ditarik ke dunia luar, dan dia bisa juga ditarik ke dunia di dalam kita. Dunia di dalam itu bawah sadar atau ketidaksadaran. Jadi ego ini bisa keluar, bisa ke dalam, bisa keluar, bisa ke dalam. Bisa bayangkan pelampung ya, yang bisa ketarik ke bawah di lautan atau terdorong ke sana kemari ya. Seperti itu. Ego ini ngambang dia di kesadaran kita. Saya bicara dengan Bapak Ibu, teman-teman semua ini sedang mengarahkan diri ke layar dengan harapan terkoneksi dengan semua. Itu berkat egoku ya, berkat egoku. Di saat saya tidur, ya egoku sedang bermain-main di dalam sana, karena saya putus hubungan dengan dunia luar. Begitu saya bangun, saya membuka mata, egoku terkoneksi lagi dengan macam-macam yang saya dengarkan, yang saya lihat. Jadi saya ulang lagi,
Seluruh dunia kejiwaan kita disebut psike, terbagi menjadi kesadaran, bawah sadar dan ketidaksadaran. Di kesadaran itu ada ego, ya, yang membuat saya terkoneksi dengan dunia luar dan terkoneksi dengan dunia di dalam saya. Ya, semoga paham sampai di situ. Lebih dalam lagi sekarang. Apa itu kesadaran? Kesadaran itu bisa sederhananya kita katakan sebagai kondisi jiwa saya saat saya terbangun seperti ini. Saya melihat layar monitor ini dengan kesadaranku. Saya berbicara kepada Bapak Ibu, teman-teman semua dengan kesadaranku. Dengan kata lain, apa saja yang menjadi fokusku ketika sedang dalam terjaga atau bangun dari tidur, itu melibatkan kesadaranku. Bawah sadar itu isinya memori-memori yang tersimpan di dalam saya dan sedang bekerja, ya, seperti gerakan tanganku ini dilakukan oleh bawah sadarku. Kata-kata yang saya munculkan ini keluar dari bawah sadarku. Jadi kalau kita mau kamar mandi, mau sikat gigi, itu yang mengambil odol, mengambil sikat gigi itu bawah sadar kita. Informasi banyak sekali di situ, ya, tapi dekat sekali dengan kesadaran kita. Jauh di bawah sana ada wilayah ketidaksadaran. Disebut ketidaksadaran karena kita nggak tahu ada apa di situ. Nggak tahu, kita harus mengatakan tidak tahu. Karena kita tidak tahu ada apa di situ, maka disebut ketidaksadaran. Paham ya? Saya lebih dalam lagi sekarang. Memang orang barat itu jago sekali ketika menjelaskan sesuatu. Nah, dunia bawah sadar itu dan dunia ketidaksadaran itu tidak kosong, ada isinya. Dari mana isi-isi yang ada dalam bawah sadar dan ketidaksadaran itu? Dari mana datangnya? Dari peristiwa hidup yang kita alami. Semua peristiwa hidup itu menjadi memori-memori kok. Nggak ada yang luput sejak saya lahir, bahkan dari dalam kandungan sampai usiaku di saat ini. Ada banyak sekali peristiwa dan semuanya terekam. Peristiwa yang mudah dipanggil atau gampang dipanggil, itu adalah peristiwa dari bawah sadarku. Gampang saya panggil. Nomor telepon, alamat rumah, cat rumahku, merek motorku, teman-temanku, alamat kantorku, gampang aku panggil. Dia ada di wilayah bawah sadarku. Tapi banyak juga informasi yang sudah nggak saya kenali lagi, dan dia ada di wilayah ketidaksadaran pribadiku. Nah, yang sering kali menjadi persoalan psikologis itu adalah ketidaksadaran pribadi ini. Kenapa saya beri gambar merah pada wilayah ketidaksadaran pribadi itu? Ada titik-titik merah di situ. Itu adalah peristiwa-peristiwa yang sudah kita lupakan, sudah kita buang dari kesadaran kita. Kita merasa membuang, tapi dia tidak terbuang. Dia tersimpan saja di wilayah yang namanya ketidaksadaran. Akibatnya kita sudah merasa nggak punya lagi itu, tapi dia hidup di situ. Untuk peristiwa-peristiwa yang nggak menyenangkan, tapi kita tahu, ya, kita simpan, itu namanya supresi. Supresi itu saya jengkel, mangkel, saya tahu saya jengkel, saya mangkel. Nah, itu tersimpan di wilayah bawah sadarku. Nggak sakit-sakit banget. Tapi ada peristiwa yang sangat sakit, saya bahkan menolaknya. Saya nggak terima itu kenapa terjadi. Kalau bisa itu terbuang dari hidup saya. Nah, saya melakukan represi, bukan lagi supresi. Begitulah represi itu saya lakukan untuk mengamankan diri saya dari ketidakmampuan saya menghadapi beban itu. Nah, penyakit-penyakit psikologis itu banyaknya muncul karena represi tadi. Dan itu nggak bagus buat kesehatan kita. Itu sebabnya
Saya memberi tanda pada wilayah yang direpresi itu dengan tanda merah. Itu sakit itu. Tapi sakit yang sudah tidak disadari lagi. Karena kita merasa membuangnya, itu perasaan kita aja. Tapi dia tersimpan di situ. Gitu ya. Teman-teman, Bapak Ibu bisa bedakan supresi dan represi. Nah, ini obrolan kita semakin dalam nih. Dunia kejiwaan seluruhnya namanya psike atau jiwa, terbagi menjadi sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Di wilayah bawah sadar itu tersimpan memori-memori kehidupan kita, ditambah dengan memori-memori yang kita supresi. Di wilayah tidak sadar itu tersimpan begitu banyak memori, dan ada beberapa memori yang menyakitkan. Itu namanya represi, menyimpan memori-memori tanpa sadar. Karena dia hidup di wilayah tidak sadar, kita sudah nggak tahu. Yang jelas dari dalam sana, gerakan-gerakannya mempengaruhi perilaku kita. Gerakan-gerakannya mempengaruhi cara berpikir kita. Gerakan-gerakannya mempengaruhi cara kita merasa. Sangat mempengaruhi mood kita sehari-hari. Seperti itu ya. Ada supresi dan ada represi. Supresi itu mengganggu ya. Tapi represi itu jauh lebih mengganggu lagi. Sekarang saya mengajak masuk semakin dalam. Apa sih dampak dari ketidaksadaran itu bagi kehidupan kita? Kalau kita mensupresi sesuatu atau memasukkannya ke wilayah bawah sadar kita, maka kita menyimpan pengalaman yang membuat kita kesal. Itu udah mengganggu kita. Paling nggak konsentrasi kita buyar, suasana hati kita terganggu. Ada rasa tidak nyaman akibat kita mensupresi. Bagaimana dengan represi? Waduh, itu lebih parah lagi. Karena kita menyimpan sesuatu yang menyakitkan dan kita membuangnya. Rasanya membuang tapi tidak terbuang. Dia tersimpan di wilayah tidak sadar itu. Dan kebanyakan trauma-trauma, rasa sakit yang ekstrim dalam kehidupan kita tersimpan di situ. Ya, dengan begitu sebagai konselor atau psikolog, tugas utama kita adalah menyelesaikan rasa sakit yang ada di dalam wilayah tidak sadar itu. Dan orang-orang psikologi yang akrab dengan dunia ini itu akan fokus ke situ. Kita bisa mengibaratkan memori-memori kehidupan kita itu sebagai memori-memori yang punya energi. Kalau energinya bagus ya asik, nyaman-nyaman saja. Tapi ada beberapa memori yang energinya itu merusak, destruktif, gangguin kita dari dalam. Ya, nah itu perlu energinya perlu dilepaskan, perlu diuapkan. Itulah yang dilakukan dalam psikologi. Jadi dengan kata lain, problem psikologis itu sebenarnya adalah problem yang muncul karena kita diganggu oleh ketidaksadaran kita sendiri. Itulah yang terjadi saat kita melihat orang-orang yang terkesan aneh buat kita. Mereka makhluk-makhluk yang baik-baik saja kok, tapi terisi oleh peristiwa-peristiwa yang dia represi, maka jadilah dia seperti itu. Jadi aslinya dia tuh nggak begitu, aslinya nggak begitu. Dia mengimpor sesuatu dalam hidupnya, dan sesuatu itu menjadi pengganggu dari dalam. Kalau kita bisa menggunakan kacamata ini pada setiap orang, maka kita nggak gampang ngejudge orang kok. Sesakit apapun dia, dia itu pada dasarnya baik, tapi jalan hidupnya mempertemukan dia dengan peristiwa-peristiwa yang membuatnya kesakitan. Dia tidak terima rasa sakit itu, dan sakit itu kemudian mau dibuang, tapi dia nggak tahu caranya, dan dia berusaha semaksimal mungkin menganggap peristiwa itu nggak ada,
dan dia merasa sedikit lebih tenang. Tapi tenangnya itu tenang semu, tenang palsu, karena di dalam sana peristiwa itu tetap tersimpan dan mengganggunya. Gitu kurang lebihnya kenapa kita perlu mengenali dunia ketidaksadaran. Ada nggak sih cara menghadapi dunia itu? Kayaknya suram banget hidup ini. Itu selalu dikatakan mahasiswa saya, bahwa hidup ini suram begitu kita belajar tentang dunia ketidaksadaran. Ya memang hidup ini suram kok. Kita harus jujur bilang hidup ini suram. Keberanian kita menghadapi kesuraman itu yang membuat hidup ini cerah kan? Hidup aslinya suram, itu pasti itu. Dari lahir sampai kita berusia saat ini coba. Pasti ada peristiwa yang membuat kita merasa suram. Rasa cerah itu muncul, rasa terang itu muncul oleh keberanian kita menghadapi rasa suram itu. Nah, ada nggak caranya? Cara menghadapi dunia ketidaksadaran yang mengerikan itu? Ya pasti ada. Cukup diingat, itu dunia yang tidak kita sadari, tidak kita ketahui. Kalau kita mau masuk ke dunia itu, butuh alat bantu yang spesial. Dalam psikologi ada macam-macam cara. Ya, untuk anak-anak, kadang-kadang kita ajak bermain pasir. Dari permainannya itu kelihatan pola-pola yang dia buat. Pola-pola itu memberi informasi tentang ada apa dalam dunia ketidaksadarannya. Kadang-kadang bisa juga kita meminta anak itu menggambar, dan dari gambar-gambar yang dia buat kita bisa tahu ada peristiwa apa yang dia represi dalam ketidaksadarannya. Seperti itu untuk anak-anak, tapi kebanyakan keluarnya itu di masa remaja atau di masa dewasa. Cara yang kedua yang biasa dilakukan adalah katarsis. Katarsis itu butuh teknik khusus, di mana orang yang sedang merepresi sesuatu, saya pancing dia dengan teknik tertentu, kayak menarik keluar memori-memorinya itu yang dia anggap sudah terlupakan. Begitu tertarik keluar, ada sedikit rasa sakit di badannya, nggak apa-apa, itu sakit sementara saja. Ada tegang-tegang yang muncul, itu juga sementara saja. Ya. Setelah itu saya dorong keluar, kadang-kadang dia harus nangis-nangis sedikit, nggak apa-apa. Tapi ini nangis-nangis yang bakal membahagiakan, nangis-nangis yang bakal meringankan. Ya, ada sedikit rasa sakit, tapi itu sementara saja kok. Ke dokter juga kan kayak gitu, kalau mau disembuhkan disuntik, sakit dikit nggak apa-apa. Mau melahirkan juga kayak gitu tuh. Ibunya setelah melahirkan kelihatan bahagia banget, gendong bayinya. Tapi sebelum menggendong bayinya dia kan kesakitan. Kurang lebihnya seperti itu. Namanya katarsis. Kita dorong keluar rasa sakitnya, nangis-nangis dikit gak apa-apa. Nanti lega kok. Kita kan menyimpan barang sakit. Ditarik keluar ya sakit dikit gak apa-apa. Ya. Yang ketiga, yang digunakan Sigmund Freud, sebelah kiri bawah itu ada gambar orang sedang berbaring di sofa, dia cerita apa saja silakan. Apa saja, mau ngomong kotor silakan, mau ngomong apa saja. Nanti dilihat pola omongannya itu, kok omongannya itu kuat banget nih, berbicara tentang ini. Nanti ketahuan dia merepresi apa. Nah, teknik yang di bawah itu namanya asosiasi bebas, di mana orang bercerita apa saja. Nanti kami akan lihat polanya, arahnya kemana. Kata-kata yang dia ucapkan seperti apa, kata-kata mana saja yang punya bobot emosional yang gede, nanti kebaca di situ. Atau pakai cara yang di tengah itu, hipnosis, boleh juga. Boleh. Hipnoterapi, di mana seseorang dibuat rileks, lalu merasa seperti tertidur. Dalam keadaan tertidur itu ditarik keluar peristiwa-peristiwa yang dia represi. Setelah itu dia lega. Tapi kadang-kadang dia nggak sadar bahwa dia sedang mengeluarkan. Itu sebabnya saya kurang begitu setuju dengan hipnoterapi ya, dalam hal
efek kesembuhannya tuh nggak sedahsyat kalau dia nangis-nangis langsung saja. Itu malah lebih sehat ya ketimbang nangis dalam keadaan tidur. Karena beberapa kali saya menerapi orang dengan hipnoterapi, dia nangis-nangis, teriak-teriak selama dihipnosis, guling-guling sana kemari, sampai teriak bisa sampai sejam tuh nangis nggak ada hentinya. Setelah dibangunkan, nanya, kenapa aku nangis ya? Nah, keluarnya tanggung itu, keluarnya tanggung. Karena itu aku membuat jenis hipnosis yang lebih netral ya. Jadi orang dihipnosis tapi dia tidur dan dia sekaligus sadar. Dia sadar tapi dia tidur. Nah, ini yang saya kembangkan di tempat saya kerja. Sehingga siapapun yang saya hipnosis itu pasti tahu dia dihipnosis. Dia nggak tahu. Dia cuma bilang, aku tertidur tapi aku tahu tapi aku tertidur. Nah, itu memang yang pengen aku lakukan. Kenapa? Karena dengan begitu orang sadar dengan hal-hal yang dia represi dalam hidupnya. Dan yang paling kanan itu tafsir mimpi. Wah, itu kalau bisa melakukan itu bagus banget tuh. Bagus banget. Bahkan Sigmund Freud tadi dan Carl Gustav Jung, dua tokoh psikolog yang besar itu bilang itu penting, itu jalan utama untuk mengakses ketidaksadaran. Tapi tentu butuh skill untuk itu ya. Karena itu dunia yang kita tidak ketahui tapi kita masukin. Untuk paham itu butuh skill, butuh kemampuan menafsirkan mimpi. Beberapa minggu lalu saya ada sesi tentang tafsir mimpi. Kapan-kapan kita lanjutkan level yang lebih dalam lagi ya. Jadi bisa bermain pasir untuk tahu ada apa dalam dunia ketidaksadaran. Bisa katarsis atau didorong keluar tuh sambil nangis-nangis sedikit nggak apa-apa. Bisa dengan asosiasi bebas atau cerita apa saja, nanti kami yang lihat ada apa. Yang berikutnya bisa dengan hipnoterapi. Yang terakhir dan sangat penting malah bisa dengan tafsir mimpi. Gitu ya. Ini saya bicara tentang psikologi barat. Kayaknya suram banget tuh omongan kita dari tadi. Serem. Dulu waktu aku masih merasa serem ya iya serem. Tapi setelah melewati itu ya banyak tertawa ya. Ada satu wilayah lagi yang paling penting dan ini yang dibicarakan oleh Carl Gustav Jung. Tadi kita hanya bicara tentang dunia kejiwaan yang terbagi menjadi sadar, bawah sadar, tidak sadar. Ada satu lagi, perhatikan ini. Di bawah sana ada wilayah ketidaksadaran yang namanya ketidaksadaran kolektif. Jauh di bawah sana. Itu ada di dalam diri saya, ada di dalam diri siapapun yang hidup di planet bumi ini pasti punya itu. Pasti punya. Itu sebabnya diberi istilah kolektif karena siapapun punya. Di dalam situlah tersimpan yang namanya jati diri. Bahasa Inggrisnya itu self. Diri kita yang asli itu ngumpet di situ. Bukan ngumpet sih, tersimpan di situ. Sayangnya kita tidak bisa akses, atau lebih pas lagi kita kesulitan akses. Kenapa? Karena di antara sadar kita dan jati diri kita atau self kita itu ada peristiwa-peristiwa yang kita represi. Dan banyak orang pengecut dan penakut. Tidak mau menghadapi peristiwa-peristiwa itu. Lari ke diskotik, lari ke alkohol, lari ke... Kenapa? Karena mereka nggak bisa handle. Jadi siapapun yang nyimeng, yang narkoba itu semua pastilah orang-orang yang melarikan diri dari represinya sendiri. Karena itu sampai kapanpun dunia penjara itu ya gitu-gitu aja. Selama ada orang represi ya gitu-gitu aja. Penting buat mensosialisasikan ini agar orang kalau mau sembuh jangan tanggung. Sembuh tanggung itu ya kumat lagi nantinya. Nah, jauh di dalam sana ada jati diri.
Ada dalam saya dan ada di dalam teman-teman Bapak Ibu semua. Beberapa hari yang lalu kita bicara tentang Dewa Ruci atau Bimo Suci. Nah, Bimo ketemu dirinya sendiri, itu namanya jati diri, bahasa Inggrisnya self. Menemukan itu nggak gampang, karena butuh sedikit nyali untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita represi. Nah, karena itu penting sekali rileks dan fokus ketika kita diganggu oleh pengalaman-pengalaman yang kita represi dan naik ke atas. Ganggu tidur kita, santai wae, ya, santai saja. Tiba-tiba kita duduk sendiri dan mood kita nggak enak, memori tertentu muncul, santai saja, biarin meletus sendiri. Kalau kita punya nyali, baik-baik saja kok, sakit sedikit nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kita semua punya ego. Ego itu yang tadi. Dan di dalam saya ada self atau jati diri itu. Semua orang punya kok. Cuma di antara ego dan self itu ada sedikit trouble, ada sedikit masalah. Tergantung pengalaman hidup kita masing-masing. Sayangnya banget nih, mayoritas manusia itu mandek di ketidaksadaran pribadi tadi. Begitu ketemu yang direpresi, kebingungan sendiri, nggak tahu cara menghadapinya. Akibatnya ya banyak orang melarikan diri dalam macam-macam cara. Cara melarikan diri itu banyak sekali, ya. Yang saya sebutkan tadi beberapa saja yang terlalu dominan muncul, ya. Obat-obatan, apapun dah, itu bentuk melarikan diri. Ada segelintir orang yang punya nyali menghadapi semua itu. Dan psikologi timur punya kehebatan, dia melatih orang-orang untuk punya nyali. Jangan takut, itu biasa aja kok, itu memori mutok yang ganggu kamu. Masa kamu takut sama memori-memori itu? Iya Pak, tapi serem. Ya iya, kalau kamu nggak tenang ya serem. Tapi kalau kamu tenang ya biasa-biasa saja. Oke, saya mau hadapi memori itu, caranya gimana? Nah, harus masuk ke psikologi timur. Harus masuk ke psikologi timur. Hadapi sendiri, ketemu sendiri, latihan sendiri mutlak di timur. Itulah sebabnya Carl Gustav Jung bilang psikologi timur itu 2000 tahun lebih maju daripada psikologi barat. Saya ulangi, psikologi timur itu 2000 tahun lebih maju daripada psikologi barat. Ini katanya Carl Gustav Jung loh, yang hebat sekali dalam menjelaskan dunia ketidaksadaran. Terus caranya gimana? Ya, relax dan santai ketika kita diganggu oleh memori-memori yang keluar dari gudang memori kita. Santai aja. Tapi jangan lari. Kalau santai dan lari ya nggak sembuh-sembuh itu. Nggak bakal. Santai, diam, jangan lari. Dia ganggu dikit, buat nangis-nangis dikit, nggak apa-apa. Nanti meletus sendiri kok. Diganggu lagi, santai, jangan lari, diam saja. Tapi sakitnya sebentar saja, nanti meletus sendiri kok. Nah, semakin banyak yang meletus ya semakin ringan. Karena semua yang ganggu kita sudah kehilangan powernya. Karena itulah di timur bilang meditasi, mendiamkan diri itu penting. Tapi kalau mendiamkan diri nggak tahu caranya, ketakutan. Nah, itulah alasan kenapa saya benar-benar berharap tradisi eling lan awas itu hidup dalam masyarakat. Eling itu ngajar kita untuk ingat bahwa kita baik-baik saja kok. Ingat itu, kita baik-baik saja asal kita diam, tenang, gak ketakutan menghadapi peristiwa yang kita represi ketika muncul. Masih ingat cerita di awal tadi ya, tentang klienku itu yang ketakutan
Dia merasa ada nggak beres, tapi begitu melihat wajahku yang biasa-biasa saja, dia pelan-pelan menjadi tenang. Begitu juga dengan diri kita, kalau kita biasa-biasa saja, ketika pengganggu-pengganggu itu muncul dari ketidaksadaran kita, kita baik-baik saja kok. Nangis-nangis dikit nggak apa-apa. Itu tanda sedang terjadi peletusan. Kurang lebihnya seperti itu. Saya rangkum, keseluruhan jiwaku ini namanya psike, terbagi menjadi 3 wilayah: sadar, bawah sadar, dan ketidaksadaran pribadiku. Ketidaksadaran pribadiku itu isinya peristiwa-peristiwa yang aku represi dalam hidupku, dan itu mengganggu. Kalau aku nggak tahu cara menanganinya, ya aku terganggu. Semakin aku terganggu, semakin aku bingung harus ngapain. Aku mencari-cari cara supaya aku tenang. Nah, tadi saya tambahkan 1 wilayah lagi. Wilayah keempat, namanya ketidaksadaran kolektif. Di situ tersimpan obatnya yang sesungguhnya. Begitu kita masuk ke situ dan ketemu dengan obat di dalam diri kita yang namanya self tadi atau jati diri tadi, semuanya beres. Kita bakal menertawakan kehidupan. Dalam kata lain, waduh, aku dikerjain. Selama ini aku merasa hidupku suram, ternyata itu hanya buatannya si ketidaksadaranku saja. Itu hanya permainan memori-memoriku saja. Apapun yang keluar dari memori-memori masa lalu kita itu nggak lagi mengganggu. Rasa suramnya pelan-pelan buyar, cahaya pelan-pelan muncul, rasa terang dari dalam terasa menyegarkan. Pada saat itulah, katanya Carl Gustav Jung, kita mengalami peristiwa dahsyat yang namanya dalam bahasa psikologi barat individuasi diri. Saya ulangi, individuasi diri. Itu adalah peristiwa di mana saya sudah melewati macam-macam peristiwa yang aku represi dan aku udah gak ketakutan lagi. Lalu pelan-pelan cahaya itu keluar dari dalam diriku sendiri. Pada saat itulah aku tahu, oh, ini toh yang sejati dalam diriku. Ini toh obat yang ada dalam diriku sendiri. Ini toh yang disebut kebahagiaan itu. Ini toh yang disebut kesenangan yang awet itu. Seperti itu ya. Namanya individuasi diri. Itu sebenarnya menjadi tujuan siapapun yang hidup di planet bumi ini kok. Kalau nggak sampai ke situ ya sakit. Kalau sampai ke situ ya sehat. Jadi kalau bertanya ke saya, seperti apakah orang sehat itu? Saya jawab secara singkat pakai istilahnya Carl Gustav Jung tadi. Orang sehat adalah orang yang sudah mengalami individuasi diri. Obat sesungguhnya untuk penyakit psikologis itu ada dalam diri kita kok. Kalau toh kita ke psikolog ya ujung-ujungnya kita diminta ke situ juga. Psikolog itu hanya sebagai fasilitator buat kita yang pikirannya lagi buram, butuh sedikit ditenangkan ya ke psikolog, ke konselor. Tapi obat sejatinya itu nggak di mana-mana, di dalam diri kita masing-masing. Nah, saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman semua ke acara ini. Tujuan saya itu, peluk itu ketidaksadaran. Senyum, sakit dikit nggak apa-apa. Nangis-nangis boleh. Nggak usah lari-lari lagi. Mau lari sampai kemanapun nanti balik lagi ke situ. Saya kira itu untuk sementara. Saya cukupkan materi hari ini. Semoga jelas. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Kita masih punya waktu.
pertanyaan dari Maya. Bagaimana cara sampai ke kesadaran kolektif itu? Nggak perlu sampai, dia selalu ada kok. Dia cuma tertutupi oleh awan kelam yang dibuat oleh ketidaksadaran. Dia tertutupi oleh itu. Kapan sampainya? Kamu udah sampai, udah nyampe. Cuma tertutup. Singkirkan saja awan itu. Tapi saya nggak tahu seberapa tebal awan itu di dalam masing-masing orang. Ada yang masih terasa tebal banget ya, karena masih merasa belum bisa terima peristiwa hidupnya, ya tebal tuh awan. Tapi kalau bisa menerima, nanti pelan-pelan awan itu akan buyar dengan sendirinya. Maksudnya menerima itu apa ya Pak ya? Nah, itulah yang dikembangkan di Barat sekarang. Terapi-terapi seperti terapi memaafkan, terapi acceptance, terapi macam-macam. Muaranya sama kok. Terima, nggak usah panik hadapi dia. Sakit sedikit nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, tekniknya seperti apa? Kalau masih kesulitan untuk melakukan itu, boleh ke konselor atau ke terapis atau ke psikolog. Dia akan bantu kok untuk mendorong kita menguapkan awan-awan kelam itu. Bisa dengan cara hipnosis atau hipnoterapi, bisa dengan katarsis, bisa juga dengan, tadi saya sudah sedikit menjelaskan itu ya, tentang teknik-teknik yang digunakan dalam psikologi. Tapi kalau nggak pengen itu, cara terbaik ya secara bertahap, berani diam, berani sakit sedikit, lewat meditasi. Itu sangat ampuh tuh meditasi itu. Aku pribadi merasa terselamatkan oleh meditasi-meditasi itu. Dan itulah yang kemudian aku kembangkan menjadi terapi eling lan awas. Waktunya memang bertahap, nggak bisa cepat. Waktunya bertahap, mula-mula badannya dirilekskan karena di situ tersimpan ketegangan yang sudah numpuk. Setelah badannya rileks, pikirannya ditenangkan. Setelah pikiran tenang, ada memori yang keluar dan sangat mengganggu, kita lepaskan. Setelah itu kita berani terima hidup kita apa adanya dan semuanya beres. Gitu ya. Lalu ada pertanyaan lain dari Hafi. Terima kasih Pak, ilmunya tadi kalau tidak salah ada perbedaan antara ego dalam perspektif barat dan timur. Perbedaan perspektif barat dan timur tentang ego. Di mana letak perbedaannya? Di barat, ego itu alat bantu untuk kita terhubung dengan dunia luar. Ya. Saya berkomunikasi seperti ini, membaca seperti ini, message ini karena egoku terarah ke dunia luar. Saya membaca apapun di layar ini, egoku yang bantu saya mengarahkan diri ke sini dan ke situ. Saat saya tidur, egoku masuk ke dalam, dia connect sama peristiwa-peristiwa yang aku represi, yang aku simpan, dia keluarkan lewat mimpi-mimpi itu. Gitu ya. Jadi ego itu kayak bagian dari kita yang sangat-sangat membantu kita untuk terkoneksi dengan dunia luar dan terkoneksi dengan dunia batin kita. Karena itu di barat sana, kalau ego sampai rusak sama dengan gangguan jiwa. Saya ulangi, kalau ego sampai rusak itu namanya gangguan jiwa di barat sana. Jangan sampai rusak nih ego, karena dia yang bantu kita terhubung dengan dunia luar, dia yang bantu kita terhubung dengan dunia dalam. Dan kalau ego itu bisa dicelup ke dalam ketidaksadaran kolektif tadi dan dileburkan ke situ, kita jadi sangat bahagia. Di timur, ego itu dihancurkan habis-habisan. Kenapa? Karena dialah yang membuat kita tinggi hati, sombong, merasa diri hebat, merasa diri lebih. Ini loh aku. Kamu tahu aku siapa? Nah, itu ego tuh yang ngomong. Coba tanya orang-orang, mereka ngerti siapa aku? Aku, ego itu. Masih ingat nggak waktu aku tolong kamu dulu? Ego itu. Kamu bisa bayangkan hidupmu tanpa aku bantu? Ego itu.
Arogansi luar biasa ego itu. Kalau dihancurkan, kamu tiba-tiba aja merasa, aku bukan siapa-siapa, aku hanya manusia biasa. Pada saat itulah kamu dekat dengan kedamaian. Materi ketidaksadaran ini membuat saya materi ketidaksadaran ini lebih membuat saya merasa dimengerti dan mengerti. Okay? Karena seperti kata Pak Hans tadi, kita sering terjebak dalam judging, menilai orang. Pertanyaannya, sebelum merasakan ketenangan, apakah kita pasti akan mengalami konflik puncak atau ketegangan yang sangat mengganggu ketika individu hendak memasuki ketidaksadaran kolektif atau proses individuasi? Betul itu. Ada rasa sakit. Rasa sakit karena kita ketemu dengan barang sakit. Barang sakit itu apa? Ya peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang kita simpan. Dia tersimpan sebagai energi. Selama kita melarikan diri, dia membesar terusnya sampai kapanpun. Dan gangguan itu dari situ. Selama itu masih mengganggu, selama itu pula kita terhalang untuk mengakses diri kita yang sebenar-benarnya itu yang kita sebut jati diri dalam bahasa Indonesia atau self dalam bahasa psikologi barat. Ketika kita ketemu self atau jati diri itu yang namanya proses individuasi diri. Nah, proses ke sana itu memang menyakitkan kalau kita nggak tahu caranya. Tapi bagi orang yang sudah ke sana, ya peristiwa apapun yang sudah lewat itu sakitnya itu tipuan kok. Dia cuma nakut-nakutin saja. Pada saat kita melarikan diri, dia senang. Dia menjadi-jadi. Karena itu dihadapi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang bijak seperti itu semuanya. Mereka orang yang sudah tenang, bukan karena tidak punya masalah dalam hidupnya, tapi sudah berhasil menjaga diri tetap tenang di tengah pancingan memori-memori yang menyakitkan. Itu sudah nggak terganggu lagi, sudah nggak ada memori yang menyakitkan. Yang ada hanya memori-memori saja. Sakitnya sudah hilang, jadi tinggal memori. Gitu ya. Kapan itu terjadi? Waduh, nggak jelas kapan itu terjadi. Kapanpun bisa terjadi, tergantung pada seberapa cepat kita menenangkan diri. Selamat malam Pak, saya ingin bertanya, jika kita mendadak teringat tentang memori yang kurang baik di masa lalu, namun kita merasa biasa saja akan hal tersebut, tidak terasa emosi terhadap ingatan tersebut, apakah itu artinya kita telah masuk ke individuasi diri? Individuasi diri ini kata sakral deh, nggak segampang yang kita bayangkan ya. Individuasi diri itu proses pamungkas dalam perjalanan hidup kita. Individuasi diri itu nggak berarti saya selesai dengan satu memori saya terindividuasi, enggak. Semua memori-memori sekecil apapun yang mengganggu aku sudah beres dalam diriku, sehingga rasa tenangnya itu ngalir dari dalam selos-losnya, tanpa hambatan, seperti jalan tol tanpa kendaraan, itu. Nah, itu yang disebut individuasi diri. Orang yang mengalami individuasi diri juga nggak tahu kalau dia terindividuasi. Yang jelas dia cuma merasa bahagia sekali dalam hidupnya, merasa tenang sekali dalam hidupnya, tidak ada lagi yang mengganggu. Kalau kita bilang aku terindividuasi diri, mungkin belum, sangat mungkin belum. Cirinya itu kamu siapapun sudah nggak terganggu lagi oleh persoalan kehidupan ini. Dimanapun dia ada ya kebahagiaan bareng dengan dia. Dimanapun dia pergi, hidup itu ringan-ringan saja. Tidak ada yang mengganggu. Nah, kalau masih kadang-kadang terganggu, kadang-kadang tenang, ya belum. Individuasi diri sekali lagi itu proses pamungkas, proses tertinggi ya, dalam hidup manusia untuk
mengalami yang namanya kebahagiaan. Itulah yang dialami oleh orang-orang bijak. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang kita sebut suci. Itulah yang dialami oleh orang-orang yang matang secara pribadi, gitu ya. Nah, istilah individuasi diri itu diingat saja sebagai proses pamungkas dalam hidup kita di dunia ini. Kapan itu tercapai kita nggak tahu kapan. Kita kan nggak tahu berapa banyak memori yang mengganggu kita dari dalam. Saya nggak tahu, sampai sekarang pun saya nggak tahu. Tapi kalau malam ini dia keluar ya saya hadapi. Besok dia keluar ya saya hadapi. Itu aja kerjaanku. Kapan selesainya? Saya nggak tahu, namanya tidak sadar. Tapi begitu semuanya selesai, kita tiba-tiba saja kecipratan yang namanya kebahagiaan yang sebenar-benarnya itu, gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih buat kehadiran teman-teman semua, buat tim Ella yang sudah berpartisipasi membantu. Terima kasih. Semoga bahagia semua ya, senang. Terima kasih.